tentang konflik di Israel tu, Islam sama Israel tu, pendirian Kristian sebagainya macam mana bang dalam sudut Palestina tu? Ya, pertama begini. Pertama, kata Palestina itu tidak pernah ada di dalam agama Islam. Jadi bukan seperti yang sekarang ini. Justru yang sekarang ini itu adalah orang-orang Arab yang didatangkan belakangan. Soalan tu, saya nak tanya abang terkait mungkin dua soalan lah bang. Apa itu? Ah, Kalau pandangan peribadi Abang Edis lah kan, tentang konflik di Israel tu, Islam sama Israel tu, pendirian Kristian sebagainya macam mana bang dalam sudut Palestina tu? Saya nggak paham bidang itu, bang. Oh ya. Iya. Begini, saya cuma mau bilang begini. Saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Pertama, saya bukan pemerhati, tidak pernah concern terhadap isu-isu itu. Cuman yang ingin saya tanyakan kepada orang-orang Islam, kata Palestina itu nggak pernah ada bang dalam Al-Quran. Tahu gak, saya tanya ni maksudnya, yalah maksudnya kalau kita tengok dalam dunia politik tu, Islam sama Israel, Islam sama Yahudi lah bang kan, bergaduh berperang. Tapi bagaimana sudut pandang Kristian dalam isu tu kan? Palestina tu tempat tempat Yesus bang kan, betul? Ya, pertama begini. Pertama, kata Palestina itu tidak pernah ada di dalam agama Islam. Oke. Itu Filistin itu merujuk kepada satu bangsa, itu bangsa-bangsa dari Pulau Kreta. Itu orang-orang Eropa isinya, bang. Filistin itu merujuk kepada satu pemukiman di dekat pantai itu, yang bagian pantai, tepi pantai itu dimukimi atau didiami oleh orang-orang dari Pulau Kreta yang dari seberangnya itu asal usul mereka. Itu orang-orang Eropa, bang, orang-orang yang berperawakan besar. Itu penduduk aslinya, penduduk asli itu. Mereka itu suku bangsa mereka itu, orang-orang Filistin itu, mereka menyembah Dagon sebagai ilah atau sebagai dewa mereka, sebagai Tuhan mereka. Disebutkan di dalam Bible, mereka itu menyembah Dagon. Jadi bukan seperti yang sekarang ini. Justru yang sekarang ini itu adalah orang-orang Arab yang didatangkan belakangan. Ini yang biar kita nggak salah mengerti, bang. Itu mereka dulu berperang dengan Daud. Salah satu tokoh familiar yang terkenal itu namanya Goliat. Goliat itu orang Filistin. Jadi maksudnya bang Palestina ataupun Baitul Maqdis tu bang, di sisi Kristian tu tidak ada apa-apa kedudukan lah, tidak diberikan keutamaan lah, betul bang? Kalau saya paham. Jadi begini. Jadi baik. Jadi bait Tuhan yang sejati itu bukan di Yerusalem, bang. Bukan di Filistin. Bait Tuhan yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah mengatakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi kiblat kami itu bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Kiblat kami itu adalah Yesus. Jadi tempat tidak memberikan apa-apa simbolik lah. Karena bait Tuhan yang sejati itu hati kita ini, bang. Bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Makanya setiap orang itu seharusnya menjadi bait Tuhan. Dan Tuhan berdiam, berkemah di hati dia. Maksudnya Tuhan berkemah di hati dia artinya rohnya, roh Spirit of God, yang kita bilang sebagai Holy Spirit, Roh Kudus kalau bahasa Indonesianya. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu dikendalikan oleh roh itu melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Begitu. Jadi bait kami, kiblat kami bukan bangunan yang ada di Yerusalem. Sebab saya terfikir kan agama yang dominasi 3 bang kan, Kristian, Islam, Yahudi, 3 lah ni kan. Jadi semua tu terkait
Yahudi sebenarnya tidak mendominasi, Bang. Jumlah orang Yahudi di muka bumi ini, orang yang beragama Yahudi ini tidak lebih dari 10 juta. Lebih besar penganut Konghucu, lebih besar penganut Buddha, lebih besar penganut Hindu daripada penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi tidak lebih dari 10 juta orang, Bang. Oke, Bang. So jelas, maksudnya saya faham apa yang Bang Edi sebut tadi itu, berarti pada pendirian Kristian secara majoriti itu Yerusalem tu tidak memberikan apa-apa simbol. Yang penting kesedaran bertuhan. Sebenarnya memberikan simbol, tetapi Bible itu akan berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Okay. Begitu, Bang. Jadi bukan Yerusalem yang sekarang ini. Makanya ketika kami berbicara mengenai Yerusalem, bukanlah Yerusalem yang dimaksudkan yang sekarang jadi tempat perang-perang begitu. Memang tempat itu memberikan sejarah karena bagaimana Kristen itu muncul dari sana. Tetapi kita itu berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Makanya di dalam kitab Wahyu itu, maka aku melihat sebuah kota kudus turun dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi kalau orang Islam kiblatnya ke Mekah, orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, kiblat kami itu adalah surga, begitu. Yaitu Yesus, begitu, Bang. Jadi semua itu hanya gambaran sebenarnya, Bang. Jadi yang ada dalam hukum Taurat itu sebenarnya bayang-bayang tentang apa yang sejati, begitu. Kalau rumah Tuhan berupa bangunan, rumah Tuhan yang sesungguhnya itu adalah hati kita. Makanya ada lagunya itu, Bang. Di hati inilah rumahmu, begitu. Itu kalau di pusat ibadah tu rumah Tuhan, di kuil pun ada orang curi, Bang. Betul. Di kuil ada curi, di topong ada curi. Betul. Di masjid ada yang mencuri. Bahkan di kuil ada orang yang menggosip. Di gereja banyak orang yang gosip, ngomongin. Banyak di masjid juga begitu. Jadi makanya rumah Tuhan yang sejati itu hati kita, Bang. Itu saya sepakat tuh, Bang. Itu saya saya tidak berbeza, Bang. Iya, begitu, Bang. Jadi makanya ada pengertian-pengertian yang harafiah, pengertian-pengertian kelas bawah, ada pengertian yang kelas yang lebih tinggi, begitu, Bang. Betul. Seperti itu. Satu lagi apa, Bang? Satu lagi yang terakhir, Mas, sebelum saya turun. Ya, silakan. Yalah, kalau contoh orang tuh dia tukar agama, Bang, kan, dia masuk Kristen, apa yang Kristen suruh dia buat tuh, Bang? Hidup kudus, hidup baru, meninggalkan manusia lamanya, kemudian hidup dengan manusia barunya. Makanya orang Kristen itu, Bang, kalau mau masuk Kristen dibaptis. Dibaptis itu artinya lambang pertaubatan. Artinya ketika dia dicelupkan ke dalam air, maksudnya tubuh lamanya dia itu sudah mati dan dikuburkan. Kemudian dia keluar dari air, dia hidup dengan manusia barunya. Gitu. Sejatinya seperti itu. Walaupun ya seperti kata Tuhan Yesus kami, daging itu lemah. Makanya kita ini perlu bersekutu. Itulah fungsinya gereja. Gereja itu adalah fungsinya untuk berkumpul sesama orang-orang Kristen supaya membangun iman kita, membakar iman kita supaya kita tidak redup. Begitu. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, kata pertemuan itu asal usul kata gereja itu dari situ. Jadi bukan sebuah bangunannya. Begitu. Cuman kan ujung-ujungnya kan kita perlu bangunan. Gak mungkin kita kumpul di lapangan kan. Nanti kalau hujan gimana? Kalau panas gimana? Makanya kita perlu bangunan. Begitu. Jadi maksudnya apa, kalau orang tuh di keluar agama, dimasuki Kristen, dia kena taubat lah. Macam itulah kan. Bertaubat, hidup baru, begitu, Bang. Kalau orang Kristen masuk Islam pun disuruh taubat juga, Bang, kan? Enggak, apa bilang? Kalau orang Kristen masuk Islam tidak disuruh bertaubat, disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Orang bisu macam mana, Bang, nak ucap? Enggak perlu. Ya, maksudnya di dalam kekristenan itu baptis itu lambang pertaubatan. Esensinya itu bertaubat, hidup baru seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Supaya Yesus berdaulat di dalam diri dia, menjadi raja,
menjadi memerintah Yesus itu di hatinya. Begitu. Oke, Bang Adi, terima kasih banyak. Soalan saya tadi 2 saja. Tapi satu hal terlibat. Bang yang mau saya koreksi. Kalau orang Kristen masuk agama Islam, lihat Bang di video-video. Cuman gini. Asyhadu, betul kan? Apa? Assalamualaikum. Asyhadu. Oh, asyhadu. Wow. Iya. Pasti kalau orang Kristen atau orang Hindu atau orang apa, Buddha atau apa masuk Islam, pasti gitu. Saya bersaksi bahwa nggak ada pertaubatan, malah justru kata Muhammad, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Saya bilang tidak ada pertaubatan, Bang. Mana ada bertaubat? Yang ada mengucapkan kalimat syahadat. Nih, saya akan tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini video ini sudah sering saya katakan. Nih. Saya pun tak pernah tengok surga, Bang. Saya pun tak tahu macam mana kan. Jadi saya tak tahu dia nak cakap kan. Saya pun tak pernah tengok surga, jadi saya tak nak cakap benda yang saya tak tahu kan. Kalau saya dah pernah tengok, tapi kan kita kan mengetahui itu dari orang yang memimpin kita. Misalnya umat Muslim kan yang memimpin kan Muhammad. Mengenai cerita surga kan dari Muhammad. Betul nggak? Di surga nanti ada bidadari-bidadari. Betul. Diberikan bidadari yang berpayudara montok. Betul. Tak tahu Bang, saya tak tahu. Saya tak pernah tengok. Cerita tu cerita. Macam Bang tadi kan. Iya, makanya kita ini makanya disebut orang-orang beriman. Iman itu kan seperti itu, Bang. Kita tidak melihatnya tetapi kita mempercayainya. Nah, makanya kita punya dasar untuk percaya. Saya berbeza sikit Bang kan. Kalau saya bukan pada percayalah, pada kelakuan kan. Ramai orang percaya Tuhan tu melihat, betul tak Bang? Gimana? Ramai dunia manusia percaya Tuhan tu melihat, betul? Tanya semua orang, Tuhan kamu melihat? Ya. Tapi waktu dia mencuri tu, di mana Tuhan yang melihat tu kan? Tak ada lah sebenarnya kan. Oke, berarti Anda ini bukan Muslim. Tak adalah kalau pada saya macam tu lah kan. Kalau beriman tu dibuktikan dengan perbuatan. Tuhan saya melihat, saya takkan mencuri. Tuhan saya melihat tapi saya curi, berarti tak percayalah Tuhan tu melihat. Batal lah iman tu kan. Pada saya macam tu lah. Tuhan tapi tu abang bukan Muslim? Kan. Saya pun tak tahu. Nak kata Muslim saya jahat kan. Saya pun tak tahu saya agama apa kan. Tapi saya rasa Muslim tapi saya jahat. Apa sih arti Islam? Islam tu sejahtera, damai, tunduk patuh. Nah, tunduk patuh kepada siapa? Patutnya pada kebenaran, tapi saya tunduk patuh pada nafsu Bang. Bukan, Islam itu dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Makanya Muslim itu wajib tunduk, wajib patuh mengikuti Muhammad dan Allah. Nah, ketika Anda mengikuti Muhammad dan Allah, Anda harus berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, Anda dimusnahkan. Ada hadisnya, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian itu akan dimusnahkan sama Allah dan diganti dengan umat yang berbuat dosa. Makanya lanjutkan bikin dosanya. Tak tahu Bang. Begitu. Tak tahu. Saya tak tahu. Iya, banyak yang abang tidak tahu begitu. Makanya ya abang masih Islam. Betul, saya pun tak tahu saya agama apa Bang. Tapi saya tahu sejahtera. Saya menjaga kalam saya. Makanya begini Bang. Sekarang ini sudah era internet. Sekarang apa-apa tinggal di-download saja. Download saja Bible itu. Baca begitu Bang. Orang yang haus akan kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran itu. Orang yang mencari akan mendapatkan. Orang yang mengetuk maka pintunya akan dibukakan gitu. Ya kan? Jadi kalau kita cari, kita akan dapat. Kalau nggak kita cari gimana mau dapat? Yang cari aja belum tentu dapat gitu loh. Kitab suci ni Bang, untuk dibaca ke untuk diamalkan Bang? Betul.
Jadi kalau baca, dia semua orang boleh baca kan, tapi beramal Ya, tak ramai tapi yang orang terjadi kuat, dalam umat Islam, kitab sucinya, saya tidak lihat orang Islam baca kitab suci untuk diamalkan. Saya lihat orang Islam baca kitab suci untuk mendapatkan pahala surga. Makanya mereka baca huruf Arabnya dan tidak dibaca maknanya. Betul? kan? Semua agama Iya. ada benda tu bang kan? Ke Islam saja tu? Ya, mungkin gini saja. Kalau abang tidak pernah membaca Bible, ya nanti kita baca Bible itu, kita berbicara Bible itu menjadi orang yang sok tahu. Makanya orang yang membaca Bible baru dia bicara tentang Bible. Orang yang baca Quran baru dia bicara tentang Quran, begitu. Saya pun takkan bicara benda yang saya tidak tahu lah bang kan? Ya, saya setuju dengan itu. Kita Saya harus tidak akan jujur lah, bicara sesuatu yang saya tidak tahu, begitu. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.